Halo Sobat Rubicon. Ini merupakan part kedua dari podcast perdana kami yang kemarin. Pada part kedua ini kami akan lebih membahas yang lebih asik lagi, lebih wow lagi dan hangat lagi tentunya ya Bu. Kemarin udah banyak banget yang excited apalagi di bagian HTS sama badut. Ayo siapa yang punya HTS di sini? Pasti kalian banget kepo gimana sih situ, gimana cara ngatasin. Tapi jangan sampai pacaran, gak boleh ya Bu ya. Cuma menan deket aja. Nah ngomong-ngomong soal HTS itu kemarin merupakan hubungan berpacaran bukan sih Bu? HTS itu tersamarkan ya, kalau kita kemarin membahas tentang HTS itu tersamarkan. Jadi ya untuk mempertegas hubungan bahwa tidak ada apa-apa baik terhadap orang tua ataupun terhadap lingkungan sekitar sehingga tidak terlihat. Tetapi sebenarnya hubungannya adalah sama karena lebih daripada teman, memiliki perasaan yang dirasakan bersama. Itu HTS ya. Berarti sama aja dong kayak berpacaran tapi nggak ada Terselubung, hubungannya. betul. Nah, jadi itu termasuk pacarannya guys. Jadi kalian punya hati-hati, tolong hati-hati. Nah ngomong-ngomong HTS, berikut ini ada juga yang bersangkutan dengan HTS. Kenapa ayo? Yap benar, excited sendiri. Excited sendiri tuh kayak benar-benar sakit banget gak sih? Karena kayak kita tuh udah semangat banget buat ngechat dia, ngabarin dia, buat dia seneng ya Bu ya. Tapi ternyata respon dia cuman, oh oke, iya, biasa aja gitu loh. Kayak gak ada feedback dari dia ke kita padahal kitanya udah kasih semangat, udah kasih semuanya buat dia, tapi dia biasa aja. Itu gimana itu Bu? Nah, sebenarnya kita terlebih dahulu tahu dulu arti excited. Excited itu kan berarti perasaan senang, perasaan bahagia, antusias, ya excited. Nah, antusias terhadap pasangan tentunya. Nah, excited sendiri tentu tidak menyenangkan. Karena apa? Karena kita sendiri yang harus merasakan rasa itu sendiri. Namanya excited sendiri. Berarti apa? Pantaskah kita excited sendiri sementara responnya dari pasangan atau dari orang yang kita harapkan misalnya biasa saja? Jangan ya Dek ya, Tentu jangan. merugikan. Nah karena itu ya tidak apa-apa lah excited sendirian, tetapi mungkin presentasenya dikurangi, tidak 100 karena segala sesuatu yang berlebihan tentu buruk. Ya paling tidak ya 30% kita suka, karena rasa suka itu kan normal. Rasa suka itu kita perempuan terhadap lawan jenis, misalnya kita perempuan terhadap laki-laki, laki-laki terhadap perempuan, itu hal yang normal. Tetapi kalau kita excited sendirian kan kasihan. Mungkin begitu. Waduh, kasihan banget yang lagi ngalamin excited sendiri. Semangat ya, excited sendiri. Jangan ya Dek ya, jangan. Ngomong-ngomong soal excited sendiri, biasanya yang kayak gini kalau udah ditinggal jadinya gamon, gagal move on. Kok bisa itu loh, belum punya hubungan tapi udah gamon, udah gak bisa ngelupain, udah kayak pokoknya udah kesimpan banget lah di hati, di pikirannya Bu ya. Apalagi yang sudah pernah punya hubungan terus tiba-tiba putus, tiba-tiba ditinggal tanpa kabar, tapi hubungannya masih lanjut. Itu gimana itu Bu? Nah ada triknya, ada beberapa cara agar kita tidak gamon ya, gagal move on. Nah yang pertama adalah kita lebih memiliki banyak waktu untuk diri kita sendiri. Me time-nya diperbanyak ya. Kalau saya ini kan suka kopi, suka makan bakso, maka saya lakukan apa yang menjadi kesukaan saya. Saya lebih punya banyak waktu untuk diri saya sendiri. Misalnya saya menikmati kopi di kopi shop sendiri. Nah itu me time. Me time sendiri. Nah itu sangat diperlukan untuk trik yang pertama untuk supaya kita cepat tidak gamon ya, itu yang pertama. Lalu meluangkan waktu dengan diri sendiri tadi, lalu membahagiakan. Apa yang membuat kita bahagia? Kita cari sesuatu yang membuat kita bahagia ya. Lalu berkumpul dengan teman-teman tercinta, dengan keluarga atau dengan siapapun yang membahagiakan kita. Nah, dan yang paling utama gamon itu kan adalah karena kita gagal move on. Biasanya kita berusaha melupakan. Nah, ini yang tidak boleh.
Kenapa kita menjadi gagal move on? Karena kita melupakan. Karena kita tidak ada di pikiran, tidak boleh. Nah, seharusnya tidak. Biarkan itu masuk, kita menemukan sendiri sampai kita betul-betul menghilangkan dia 100% dari pikiran kita. Itu caranya. Memang tidak mudah karena itu menyangkut feeling, karena itu menyangkut perasaan dalam banget. Tetapi kalau kita mau berusaha, kita mau berupaya, kita pasti bisa. Betul. Jadi kalau misalnya yang lagi gamon sekarang, jangan gamon deh. Kalian nyoba tips tadi, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, aku jamin kalian ke depannya bisa lebih baik lagi. Bener ya Bu? Daripada gamon, sedih-sedih terus, nangis-nangis terus story-nya galau semua, terus sampai di sekolah juga terganggu. Itu kan gak boleh. Karena fokus utamanya seorang pelajar adalah belajar. Betul. Nah, sekarang kita masuk pada sesi yang udah teman-teman semua tunggu, udah bener dinanti-nantikan sama teman-teman. Kemarin kan kita sudah mengirimkan, sudah share link NGL di IG Dubicon, dan kalian semua udah pada ngisi dong ya. Yang belum ngisi gak boleh gitu, nanti diisi ya supaya bisa dijawab kalau kalian bingung di mana, jadi kalian bisa tahu jawabannya. Jadi langsung saja kita masuk pada sesi Q&A yang akan disampaikan oleh rekan saya Jonathan. Rasanya cinta seperti apa sih Bu Vivi? Ya, oke, saya jawab satu persatu ya. Rasanya cinta, karena saya sudah pernah. Kalian mungkin juga beberapa sudah pernah ya. Nah, jatuh cinta, cinta itu pasti membahagiakan, pasti inginnya dekat terus, pasti inginnya dipegang itu dek ser. Nah, itu cinta ya. Tetapi sekali lagi, jatuh cinta itu banyak ragamnya, banyak modelnya ya, banyak sekali. Nah, ragam-ragam cinta. Tetapi rasanya cinta kalau SMP ya bangga saja ada yang menyukai. Tetapi kembali lagi motivasi, karena kita bahasnya adalah di putih biru berarti masih SMP. Tujuannya apa? Motivasinya apa? Ayo sama-sama berprestasi. Ayo sama-sama menunjukkan kamu mendukung prestasiku, aku mendukung prestasimu. Nah, begitu seharusnya. Mungkin kalau menurut saya cinta seperti apa di masa putih biru, pada masa saya apalagi tidak ada handphone ya, surat menyurat, hanya menyatakan lewat suka, tatapan mata, pandangan, tulis surat dan sebagainya. Tetapi memang cukup membahagiakan ya. Tidak apa-apa itu dirasakan, tetapi tidak perlu terlalu excited sendiri, tidak perlu terlalu memperlihatkan saya jatuh cinta. Mari kita sesuaikan dengan proses kita ya, bahwa pacaran itu hanya untuk sekedar mengenal pribadi. Misalnya kalau SMP ya tahu bahwa disukai, begitu saja. Tapi lebih fokusnya adalah kepada belajar. Oke, pertanyaan kedua. Boleh gak sih pacaran beda agama? Wih, pertanyaan yang berat sekali ya, beda agama. Beda agama, boleh nggak ya kira-kira? Gimana, boleh gak nih pacaran beda agama? Tentunya nggak boleh dong guys. Nah, begini, pandangan berbeda-beda ya. Ada orang yang menyatakan boleh, kan masih pacaran Bu, kan belum mau menikah. Oke. Lalu ada yang menyatakan, loh Bu, kalau misalnya pacaran beda agama sudah dari awal beda, ya nggak boleh dong Bu. Nah, karena itu saya menyatakan kalau saya pribadi, boleh gak sih pacaran beda agama? Karena pacaran itu kan mengenal, maka dari itu disesuaikan dengan tingkatan prosesnya. Kalau kita sudah mau pada tahap kita akan mencari pasangan, siren, jodoh, maka kita menerapkan adalah kalau bisa satu iman dengan kita. Karena akan mempersulit kita. Nah, bagaimana dengan satu keyakinan saja kadang kita masih sering bertengkar, apalagi dengan kedua keyakinan yang berbeda. Karena itu saran saya, kalau disesuaikan lagi ya dengan proses dan umur ya, nah dengan usia, dengan tahapan yang sesuai, pacarannya model bagaimana? Apakah untuk menikah? Apakah hanya untuk sekedar mengenal, membuka diri, menemukan identitas diri, ataukah untuk mencari pasangan untuk lebih lanjut? Nah, maka harus disesuaikan. Jadi jawabannya adalah ya disesuaikan dulu mau yang seperti apa.
Karena biasanya kita juga nggak bisa bilang dari SMP pacaran tiba-tiba sampai menikah. Who knows? Ya nggak ada yang tahu. Nah, karena itu jodoh itu ada di tangan Tuhan. Maka ya sekarang berusaha kalau bisa ya pacaran jangan beda agama kalau bisa. Bener, biar nanti kalau misalnya hari Minggu, hari Sabtu mau ke gereja bisa gereja bareng ya Bu. Kan asik memuji Tuhan bersama. Atau misalnya mau ke tempat-tempat ibadah yang lain, nah dia lebih seru. Terus yang ketiga Bu, ini berhubungan juga dengan pacaran beda agama. Biasanya kalau orang pacaran beda agama itu ada satu tuh. Nah, ini pertanyaannya gimana Bu cara menanggapi cowok-cowok buaya? Aduh, buaya-buaya. Seperti mungkin sering kita lihat ya, kenapa lelaki itu disebut buaya darat ya. Nah, karena sebenarnya laki-laki itu memang dari tujuannya adalah diciptakan untuk menyerang ya. Maka untuk suka. Maka Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kelebihan juga kepada perempuan. Laki-laki mungkin bisa memberikan semua rasa cintanya ke ini, tetapi penentunya adalah perempuan. Maka kuasa diberikan oleh Tuhan untuk perempuan menolak, tidak mau, maka ya tidak akan terjadi. Jadi putra-putri semuanya, siapapun ya, penentunya adalah perempuan. Maka kalau kita mau menjaga kesucian kita, mau menjaga hal-hal yang tidak baik yang seharusnya tidak dilakukan, siapa penentunya? Perempuan. Karena dia punya hak istimewa yang Tuhan berikan. Laki-laki boleh. Makanya dia disebut buaya. Soalnya kok ini. Karena sifat dasarnya adalah dia berburu. Dia mencari perempuan. Itu memang laki-laki. Nah, perempuan tapi diberi hak istimewa oleh Tuhan untuk menolak. Nggak suka ya nggak akan jadi. Begitu kan? Jadi nomor satu siapa? Perempuan yang harus bisa jaga dirinya. Perempuanlah yang penentu, oh itu buaya atau tidak. Kita izinkan enggak dia untuk masuk, untuk menjadi kekasih atau menjadi harapan kita, pasangan kita. Nah kalau kita tidak izinkan, ya sudahlah. Namanya lelaki memang sifatnya adalah berburu. Laki-laki adalah buaya ya di mana-mana pun. Nah, tetapi tidak semua laki-laki adalah buaya loh ya. Tapi terkadang kita tuh nemuin banyak ya Bu, cowok-cowok buaya yang mau kenalan dengan semua cewek, mau deket dengan semua cewek, walaupun beralasan dibalik kata friendly. Waduh, biasanya ini cewek cowok biasanya kayak gitu sih ada. Terus pertanyaan yang berikutnya, ini akan dibacakan oleh rekanku, Melan. Kalau masih emang wajar ya mantannya banyak? Oke, kembali lagi usia tidak menentukan ya, tetapi kesiapan mental. Namanya masih SMP. Berarti kalau sudah SMP mantannya banyak, pacarannya berapa kali? Pacarannya jenisnya kayak apa ini? Waduh, perlu dipertanyakan. Nah, pacarannya seperti apa? Kok banyak sekali? Anak-anak sekarang bangga banget ya, dia mempertontonkan, dia memperkenalkan. Kemarin seperti saya sudah bahas tentang tren. Bahwa pacaran itu adalah tren, pacaran itu adalah kebahagiaan, pacaran itu adalah in ya, model. Ini loh saya sudah punya pacar, ini loh mantan saya banyak sekali. Nah, jadi wajar enggak? Ya enggak wajar dong. Kalau kita sudah punya mantan banyak. Perempuan seperti apa kita? Laki-laki seperti apa kita? Kalau kita sudah pada masa pendidikan kita menunjukkan effort kita hanya untuk percintaan. Padahal effort kita harusnya kepada orang tua. Effort kita harus lebih banyak sekali kepada orang tua. Karena apa? Orang tua yang membiayai hidup kita, orang tua yang membuat kita ada hingga kita belum bisa melakukan apapun, orang tua itu selalu ada. Karena itu harus sekali terbuka, harus sekali menghormati, harus sekali punya effort yang lebih besar kepada orang tua daripada kepada pacar. Apalagi ini mantan. Jadi kalau mantannya banyak SMP sangat tidak wajar. Terima kasih. Bener, waktu masih SMP tuh kalau bisa mantannya dikurangin dulu lah. 1, 2, atau enggak 0. Kalian adalah orang-orang yang istimewa, yang mantan sama sekali. Ini juga berhubungan dengan tadi Bu Vivi ada nyinggung soal gimana sih jenis pacarannya. Kalau misalnya masih SMP nih Bu, tapi mereka udah ngedate, udah keluar bareng, udah pergi bareng,
atau jalan-jalan ke mall-mall. Itu gimana itu Bu? Padahal masih SMP loh. Nah, sekali lagi, kalau itu dilakukan secara bersama-sama, berdua, kalau berdua itu saya rasa kurang bijak karena kita masih SMP. Sekali lagi kita sesuaikan dengan umur kita. Ya boleh dong Bu sekali-kali, oke. Tetapi semua harus tetap dalam pantauan orang tua. Karena apa? Secara keuangan, finansial kalian masih tergantung, sangat tergantung kepada orang tua. Uang jajan, SPP, uang makan atau apapun itu masih orang tua. Jadi tanggung jawabnya adalah kepada orang tua. Bukan kepada pasangan, bukan kepada cowoknya, kepada ceweknya. Gimana menurut pendapatmu? Boleh nggak aku seperti ini? Padahal penentunya adalah orang tua. Dia masih tinggal bersama orang tua. Tapi masih berani kencan itu pakai uangnya siapa? Kan tentu saja pakai uang orang tua. Tetapi banyak sekali pada fase-fase saat ini, zaman-zaman saat ini, anak itu lebih membela kepada temannya daripada pasangannya atau pacarnya daripada orang tuanya. Ya karena fasenya juga kita harus mengikuti. Parenting orang tua juga harus tahu, oh anak umur sekian. Kalau dulu masih 0 sampai ya usia mau SD itu apa kata mamanya. Kalau kita lihat kan masih bilang, bundaku bilang begini, enggak boleh, diajak temennya pergi. Ayo beli permen, enggak boleh sama mamaku. Nah itu 0 sampai 6. Tapi 6 sampai 12, SD, sampai usia ya 12 ya, sampai usia SD, apa kata guruku? Enggak Ma, salah. Guruku dulu bilang begini, guruku kata bu guru. Nah itu, tapi 12 sampai, jadi usia SMP, 12 sampai 15, ya 15-16 lah SMP itu, apa kata temanku? Enggak bisa Ma, temanku bilang begini. Nah, sudah apa kata temannya. Bukan apa kata, nanti itu akan berujung lagi, nanti sampai pada apa kata dirinya sendiri dan kembali apa kata orang tuanya. Gitu kira-kira. Nah itu ya teman-teman, dari jawaban tadi kalian pasti sudah bisa menyimpulkan boleh gak sih ngedate-ngedate gitu waktu masih SMP, masih di sekolah. Kan tujuan sekolah itu belajar, bukan untuk pacaran ngedate-ngedate gitu. Jangan ya Dek, jangan. Nah berikutnya ini ada lagi Bu. Ini pertanyaan yang mungkin banyak dihadapi oleh teman-teman yang masih sekolah saat ini. Kenapa banyak banget sih tantangannya waktu pacaran di masa putih biru? Ya, oke. Kenapa? Banyak sekali. Karena apa? Mentalnya belum siap. Sehingga segala sesuatu masih berdasarkan ego. Wong mencari jati dirinya aja masih sulit. Untuk menemukan who am I-nya aja masih sulit. Apalagi untuk mau memahami orang lain. Untuk keluar dari dirinya, apa tidak sulit? Memahami diri sendiri saja yang kadang masih berubah-berubah, yang masih labil ya, belum stabil karena usia SMP putih biru itu tadi. Maka terus kedewasaan itu, kemandirian itu proses terus berjalan sesuai dengan waktu. Jadi tidak usah khawatir, nanti jodoh itu akan ada. Ya, tinggal kita berdoa saja, pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Kita doakan selalu, dari sekarang kita berdoa. Tetapi kita sekarang berusaha untuk apa? Untuk mengejar cita-cita dan impian kita. Sehingga cita-cita dan impian itu yang boleh terjadi, yang boleh tergenapi. Percayalah kalau equalivate value, nilai kalian itu equalivate ya. Nilai kalian sebagai perempuan, sebagai laki-laki tinggi, maka pasangan kalian itu akan 11-12 lah dengan kalian. Tidak mungkin merosot sekali. Ya, karena apa? Pasangan itu akan menyesuaikan, percayalah. Nah, jadi gitu teman-teman, kenapa kalau misalnya kalian yang saat ini yang sedang bersekolah, memulai hubungan, terus banyak banget berantemnya, jarang di chat, ataupun yang lain-lain, itu kami kan itu tugasnya belajar. Jadi kalau misalnya emang waktunya berantem, waktunya untuk tidak di chat atau excited sendiri, itu tandanya kalian harus berhenti dari tindakan itu dan setelah untuk belajar. Nah itu teman-teman sesi Q&A pada podcast perdana kami kali ini. Nah teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton podcast perdana kami. Semoga podcast ini bisa menjadi topik yang sangat menarik untuk kalian ya Bu ya. Yeah. Bisa menjadi inspirasi dan juga pengarahan untuk kalian ke depannya. Boleh gak sih pacaran di masa SMP, dan bisa mempertimbangkan lagi bagi teman-teman yang sedang memulai hubungan di masa SMP ini. Sekian saja dari kami, sampai jumpa di konten-konten dan podcast berikutnya.